semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Alexandra Demo, biasa dipanggil Sandra dari kelas 12 5. Saya akan membaca screening tentang bagaimana HB Jasin merawat sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Bagaimana HB Jasin merawat sastra Indonesia? Jasin dalam kenangan kita sifat setengah-setengah bersimah rajalela benar. Kau tentu tahu ini, aku memasuki kesenian dengan sepenuh hati. Tapi hingga kini lahir aku hanya bisa mencampuri dunia kesenian setengah-setengah pula. Tapi untunglah batin seluruh hasrat dan minatku sedari umur 15 tahun tertuju ke titik satu saja, kesenian. Kantor pos bertiti mangsa 8 Maret 1944 itu yang dimuat dalam kumpulan puisi Aku Ini Binatang Jalang, dikirimkan Chairil Anwar dalam perjalanannya di Jawa Timur kepada Hans Bague Jasin. Si penyair bohemian itu memang berkawan baik dengan mantan amtenar kelahiran Gorontalo tersebut. Curahan hati Chairil Anwar dalam kantor pos kemudian disimpan dengan rapi bersama dokumentasi para sastrawan lain oleh Jasin. Koleksi dokumentasi kesusastraan Jasin dari tahun ke tahun semakin banyak, sampai akhirnya dihimpun dalam lembaga bernama Yayasan Dokumentasi Sastra HB Jasin yang diresmikan pada tahun 1977. Dokumentasi adalah alat untuk memperpanjang ingatan, memperdalam dan memperluasnya, kata Jasin dalam acara peresmian lembaga tersebut. Seperti dikutip Pamusuk NST dalam pengantar di buku yang ditulis Jasin, Surat-surat 1943-1983. Bermula dari usia 10 tahun. Seperti diungkap Pamusuk NST, minat Jasin terhadap dokumentasi bukan bermula dari tahun 1940-an, tapi lebih awal lagi, yaitu sekitar tahun 1920-an akhir, saat usianya baru menginjak 10 tahun. Sejak sekolah di HIS Balikpapan 1927-1929, Jasin sudah menyimpan buku-bukunya secara teratur dan rapi. NST menambahkan saat masih kecil, Jasin sempat sakit dan ayahnya mencoba memberi penghiburan dengan bertanya kepadanya tentang keinginannya. Jasin langsung menjawab bahwa ia ingin dibelikan buku. Setelah tamat dari HIS Balikpapan, Jasin melanjutkan ke HBS Medan 1932-1939. Jika sehabis tamasya, gurunya menyuruh murid-murid menulis laporan di buku tersendiri, Jasin selalu menyimpannya. Buku-buku dan karangan-karangan sejak sekolah sampai kuliah di Universitas Indonesia, ia simpan baik-baik. Sejak sekolah di HBS Medan, Jasin sudah menulis di surat kabar dan majalah. Setelah selesai sekolah di Medan, ia tak langsung pulang ke Gorontalo, tapi singgah dulu ke Jakarta untuk menemui Sultan Takdir Alis Jabana. Mereka membicarakan kesusastraan, bahasa, kebudayaan, dan sebagainya. Sultan Takdir Alis Jabana rupanya terkesan dengan Jasin, sebab beberapa hari setelah tiba di kampung halamannya, Jasin menerima surat dari salah satu pendiri majalah Poet Jangga Baroe tersebut yang isinya mengajak untuk bekerja sebagai redaktur buku di Balai Pustaka. Jasin sebetulnya berminat bekerja di Balai Pustaka, tapi tawaran tersebut tidak langsung diterimanya karena sang ayah melarang bekerja di Jakarta. Jasin menjadi amtenar di kantor asisten residen Gorontalo. Selama 5 bulan, Jasin bekerja sebagai amtenar tanpa gaji 1 sen pun. Oleh karena itu, maka pada 1 Februari 1940, Jasin datang ke Jakarta menuju Balai Pustaka untuk melamar kerja. Berbekal surat dari Sultan Takdir Alis Jabana, ditambah beberapa dokumentasi tulisannya yang telah diterbitkan, serta dokumentasi lain yang pernah ia garap, Jasin akhirnya diterima di Balai Pustaka dan langsung bekerja hari itu juga.
Jasin mulai menggarap dokumentasi sastra secara sistematis dan menjadi warisan berharga bagi kesusastraan Indonesia. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, kata Pamusuk NST, adalah peran ayah Jasin, Bagwe mantu Jasin, yang memiliki perpustakaan pribadi di rumahnya. Melihat Jasin bekerja. Karya besar Jasin dalam mendokumentasikan sastra ia lewat buku Tifa Penyair dan Daerahnya 1991 dalam bab dokumentasi kesusastraan. Ia menyebutkan bahwa salah satu hal penting dalam dokumentasi sastra adalah untuk dimanfaatkan oleh kaum akademisi, terutama para mahasiswa jurusan sastra yang tengah menyusun skripsi dan tugas-tugas lainnya mengenai kesusastraan modern. Jasin menjelaskan bahwa para pengunjung yang datang ke pusat dokumentasi sastra HB Jasin mula-mula akan melihat lemari-lemari buku dan majalah serta lemari-lemari lain yang berisi map-map berderet. Map-map tersebut disusun secara alfabetis. Jenis pertama dari map-map tersebut adalah perseorangan yang isinya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan individu pengarang, tulisan-tulisannya dalam majalah dan surat kabar, pembicaraan orang mengenai bukunya, riwayat hidupnya, dan sebagainya. Jenis kedua adalah deretan map yang berisi permasalahan atau sesuatu soal. Misalnya, Angkatan 66, Balai Pustaka, biografi pengarang, gelanggang, manifest kebudayaan, simposium sastra. Map-map berikutnya ia terangkan pula beserta contoh detail isinya. Dalam sistem dokumentasi yang masih manual, Jasin juga menjelaskan tentang pentingnya kartu tulisan dan kartu alamat pengarang atau instansi atau organisasi pengarang. Dalam penutup catatannya, Jasin menerangkan dua hal penting dan mendasar yang harus diperhatikan dalam dokumentasi sastra. Pertama, ketekunan. Kedua, pemanfaatan dokumentasi tersebut. Menurut Jasin, modal dasar untuk membentuk dan memelihara dokumentasi adalah ketekunan dan ketelitian mengikuti segala kejadian di lapangan kesusastraan seperti penerbitan buku, tulisan-tulisan dalam majalah, surat kabar, dan lain-lain. Dokumentator harus rajin mengumpulkan bahan-bahan itu dan menyimpannya secara sistematis, tulisnya. Hal kedua yang tak kalah penting adalah soal pemanfaatan dokumentasi sastra. Jasin mengharapkan dokumentasi sastra yang ia bangun dijadikan bahan penyelidikan dan hasilnya diterbitkan dalam berbagai publikasi seperti buku, koran, majalah, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.